never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez bersinar di tes pramusim MotoGP 2025, adaptasi dengan Desmosedici GP25 di Barcelona. Marc Marquez memulai fase baru dalam karirnya dengan tampil memukau di tes pramusim MotoGP 2025 yang berlangsung di sirkuit Barcelona Catalunya, hari ini. Setelah menjalani musim yang penuh tantangan bersama tim satelit Gresini Racing, Marquez kembali bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, membuktikan bahwa performanya masih layak diperhitungkan sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Keputusan Marquez untuk turun kasta ke Gresini Racing pada 2024 sempat menjadi sorotan dunia balap. Namun, langkah tersebut ternyata menjadi strategi tepat untuk membangun kembali kepercayaan dirinya dan menunjukkan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi. Dengan hasil yang konsisten sepanjang musim, termasuk beberapa podium penting, Ducati akhirnya membawa Marquez kembali ke skuad utama untuk musim 2025. Di Barcelona, Marquez menjalani debut resmi dengan Ducati GP25, motor yang disebut-sebut sebagai penyempurnaan dari model sebelumnya, GP24, yang mendominasi musim 2024. Ia juga diberi kesempatan mengendarai GP24 untuk membandingkan kedua motor dan mempermudah adaptasinya. Tes pramusim kali ini memberikan gambaran awal tentang bagaimana Marquez dan GP25 akan berkolaborasi. Dalam sesi yang berlangsung selama beberapa jam, Marquez mencatat waktu yang cukup kompetitif, menempatkannya di 10 besar. Hal ini menandakan adaptasinya terhadap Desmosedici GP25 berlangsung lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam wawancara setelah sesi pertama, Marquez menyebutkan bahwa motor baru ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan motor sebelumnya. GP25 memberikan stabilitas luar biasa di tikungan dan memiliki akselerasi yang sangat baik. Namun, saya merasa masih ada ruang untuk meningkatkan pengereman, terutama mengingat gaya balap saya yang agresif, ujarnya. Ducati, yang meraih dominasi besar di musim 2024 dengan 15 kemenangan, memastikan bahwa pengembangan GP25 lebih bersifat evolusioner daripada revolusioner. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati, menyebut bahwa perubahan pada GP25 mencakup peningkatan aerodinamika dan stabilitas, yang dirancang untuk meningkatkan performa di semua jenis lintasan. Pirro juga menekankan bahwa GP25 dirancang untuk mendukung gaya balap Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Kombinasi keduanya di tim pabrikan Ducati diharapkan dapat membawa tim ini ke level performa yang lebih tinggi di musim 2025. Meski hasil awal terlihat menjanjikan, Marquez mengakui masih ada beberapa aspek teknis yang harus diperbaiki sebelum GP25 siap sepenuhnya untuk kompetisi. Salah satu fokus utama adalah sistem pengereman, yang masih perlu disesuaikan dengan gaya balap agresif Marquez. Selain itu, pengaturan suspensi dan distribusi bobot juga menjadi perhatian untuk memastikan motor tetap kompetitif di lintasan dengan daya cengkeram rendah seperti Barcelona. Kembalinya Marquez ke tim pabrikan Ducati menandai babak baru dalam karirnya, sekaligus menunjukkan semangat juangnya untuk kembali ke puncak klasemen MotoGP. Dengan dukungan penuh dari Ducati, pembalap Spanyol ini berharap dapat kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia, sesuatu yang terakhir kali diraihnya pada 2019. Tes pramusim di Barcelona hanyalah langkah awal, tetapi hasil yang dicapai hari ini memberikan sinyal kuat bahwa Marquez dan Ducati siap menjadi kekuatan besar di MotoGP 2025. Pertarungan menarik antara Marquez, Bagnaia, dan pembalap top lainnya dipastikan akan mewarnai musim depan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Kedatangan Marc Marquez ke Ducati Lenovo disambut hangat, siap tandem dengan Francesco Bagnaia di MotoGP 2025. Kedatangan Marc Marquez ke tim Ducati Lenovo disambut antusias oleh manajemen dan kru tim setelah musim MotoGP 2024 berakhir. Juara dunia 8 kali tersebut kini resmi bergabung dengan tim pabrikan Ducati setelah menuntaskan kontraknya bersama Gresini Racing. Langkah besar ini menjadi salah satu transfer paling spektakuler dalam sejarah MotoGP, mempertemukan dua raksasa olahraga ini dalam satu tim. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, secara terbuka menyatakan kebanggaannya atas bergabungnya Marquez.
Kami sangat senang menyambut Mark ke dalam keluarga Ducati Lenovo. Dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, dan kami percaya kolaborasi ini akan membawa kami ke tingkat yang lebih tinggi lagi, ujar Tardozzi saat konferensi pers resmi di markas Ducati di Bologna. Setelah perjalanan penuh tantangan bersama Gresini Racing, di mana Marquez membuktikan dirinya masih menjadi salah satu pembalap paling kompetitif di grid, langkah menuju Ducati Lenovo menandai babak baru dalam karirnya. Keputusan Marquez ini diambil setelah menunjukkan potensi besar dengan motor Ducati selama musim 2024, meski berada di tim satelit. Saya merasa ini adalah keputusan yang tepat untuk karir saya. Saya sudah mencicipi bagaimana rasanya mengendarai motor Ducati, dan sekarang, bersama tim pabrikan, saya yakin bisa mencapai lebih banyak hal. Saya juga sangat antusias untuk bekerja sama dengan Bagnaia. Dia pembalap hebat, dan kami bisa saling mendorong untuk lebih baik lagi, ujar Marquez. Marquez dijadwalkan untuk menjalani debutnya bersama Ducati Lenovo dalam tes pramusim MotoGP 2025. Dia akan menguji Desmo Sedici GP25 terbaru, motor yang dirancang untuk mempertahankan dominasi Ducati di MotoGP. Direktur teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, menjelaskan bahwa Desmo Sedici GP25 dirancang dengan beberapa inovasi baru yang dioptimalkan untuk gaya balap Marquez dan Bagnaia. Kami telah melakukan banyak pengembangan berdasarkan masukan dari pembalap kami selama musim ini. Dengan Mark bergabung, kami yakin dia akan mampu memaksimalkan potensi motor ini, kata Dall'Igna. Musim 2025 akan menjadi sorotan besar bagi Ducati Lenovo, dengan Marquez dan Francesco Bagnaia sebagai tandem. Bagnaia, juara dunia 2022 dan 2023, dikenal dengan gaya balapnya yang halus namun agresif, sementara Marquez membawa pengalaman dan keberanian luar biasa yang membuatnya mendominasi selama bertahun-tahun di MotoGP. Bagnaia sendiri menyambut positif kedatangan Marquez. Bersama Mark, saya yakin tim ini akan semakin kuat. Kami akan saling belajar dan mendorong batas kemampuan kami. Saya tak sabar untuk memulai musim ini, ujar Bagnaia. Davide Tardozzi tidak bisa menyembunyikan optimisme atas formasi timnya untuk musim 2025. Ini adalah kesempatan emas bagi kami. Dengan dua pembalap terbaik di grid, tidak ada alasan bagi Ducati untuk tidak memimpin kejuaraan. Kami tahu tantangan ini tidak mudah, tetapi kami siap menulis sejarah bersama, tegasnya. Kehadiran Marquez di Ducati Lenovo membawa harapan besar, tidak hanya bagi tim tetapi juga bagi penggemar MotoGP di seluruh dunia. Rivalitas antar pembalap dan intensitas balapan diprediksi akan mencapai level baru, terutama dengan formasi tim pabrikan yang semakin kuat. Dengan kombinasi kecepatan Desmo Sedici GP25 dan keahlian dua pembalap kelas dunia, Ducati Lenovo akan menjadi tim yang paling diwaspadai di musim MotoGP 2025. Bagi Marquez, ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya tetap menjadi kekuatan yang dominan di era baru MotoGP. Marc Marquez akhiri perjalanan dengan Gresini Racing di MotoGP Barcelona 2024, amankan podium dan posisi ketiga klasemen. Balapan terakhir MotoGP musim 2024 tidak hanya menjadi ajang pamungkas kalender balap, tetapi juga momen emosional bagi Marc Marquez dan Gresini Racing. Di bawah langit cerah Barcelona, Marquez memberikan perpisahan manis kepada tim satelit Ducati tersebut dengan merebut podium kedua. Hasil ini juga memastikan posisi ketiga klasemen akhir MotoGP 2024 bagi The Baby Alien, mengukuhkan kebangkitannya setelah berpisah dari Repsol Honda. Memulai balapan dari posisi kelima, Marc Marquez tampil agresif sejak lampu start padam. Ia menunjukkan performa yang brilian di depan pendukungnya sendiri, yang memenuhi tribun sirkuit de Barcelona Catalunya. Marquez bersaing ketat dengan pembalap-pembalap papan atas, termasuk Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, yang akhirnya mengunci gelar juara dunia MotoGP 2024. Di tikungan-tikungan menantang sirkuit ini, Marquez menggunakan seluruh pengalamannya untuk menjaga posisi. Dengan memanfaatkan kekuatan Desmo Sedici GP23 pada trek lurus, ia berhasil menyegel posisi kedua di belakang Bagnaia, sementara Martin harus puas di urutan ketiga.
Podium ini menjadi bukti konsistensi Marquez sepanjang musim, sekaligus menjadi simbol perpisahan yang indah dengan Gresini Racing. MotoGP 2024 menjadi babak baru dalam karir Marc Marquez setelah ia meninggalkan Repsol Honda, tim yang telah menjadi rumahnya selama lebih dari 1 dekade. Bergabung dengan Gresini Racing, Marquez menggeber motor Ducati Desmosedici GP23 yang awalnya dianggap menantang untuk dikuasai. Namun, seiring berjalannya musim, Marquez menunjukkan peningkatan signifikan. Ia berhasil menyesuaikan diri dengan karakteristik motor, mengamankan beberapa podium dan kemenangan penting yang mengantarkannya ke posisi ketiga klasemen akhir. Performa ini menjadi bukti bahwa The Baby Alien belum kehilangan sentuhan magisnya. Balapan di Barcelona sekaligus menjadi akhir perjalanan singkat namun bermakna antara Marquez dan Gresini Racing. Dalam wawancara setelah balapan, Marquez mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tim. Gresini Racing memberikan saya kesempatan kedua untuk membuktikan diri. Saya sangat berterima kasih kepada Nadia Padovani dan seluruh tim atas kepercayaan dan dukungan mereka sepanjang musim ini. Saya akan selalu mengingat tahun ini sebagai salah satu momen terpenting dalam karir saya, ujar Marquez. Bos tim Gresini Racing, Nadia Padovani, juga terlihat terharu saat memberikan komentar tentang perpisahan ini. Marc membawa semangat dan pengalaman yang luar biasa ke tim ini. Kami sangat bangga bisa menjadi bagian dari kebangkitannya di MotoGP. Dia akan selalu menjadi bagian dari keluarga Gresini, ucapnya. Keberhasilan Marc Marquez di musim 2024 tidak hanya menjadi cerita sukses bagi Gresini Racing, tetapi juga membuka jalan baru dalam karirnya. Performa impresifnya membuat Ducati Corse memutuskan untuk merekrut Marquez ke tim pabrikan mulai musim 2025. Keputusan Ducati ini menciptakan gelombang besar di paddock MotoGP, mengingat Martin baru saja mengunci gelar juara dunia 2024. Namun, para petinggi Ducati tampaknya yakin bahwa kombinasi Marquez dan Bagnaia akan menjadi kekuatan dominan di musim mendatang. Marquez mengaku antusias dengan tantangan baru ini. Bersama Gresini, saya telah mempelajari banyak hal tentang Desmosedici. Saya sangat bersemangat untuk melangkah ke level berikutnya dengan tim pabrikan Ducati. Tapi, saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah saya capai bersama Gresini, kata Marquez. MotoGP Barcelona 2024 menjadi panggung sempurna bagi Marc Marquez untuk menutup perjalanan emosionalnya bersama Gresini Racing. Dengan mengamankan podium kedua dan posisi ketiga di klasemen akhir, Marquez membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Kini, para penggemar MotoGP menantikan aksi Marquez bersama tim pabrikan Ducati di musim 2025. Kombinasinya dengan Bagnaia diprediksi akan menciptakan persaingan sengit di lintasan, menghidupkan kembali harapan untuk melihat salah satu pembalap terbesar dalam sejarah terus bersinar di puncak karirnya. Marc Marquez persembahkan podium 2 di MotoGP Barcelona 2024, akhiri musim dengan penuh haru bersama Gresini Racing. Seri terakhir MotoGP musim 2024 di Barcelona menjadi momen penuh emosional, terutama bagi Marc Marquez dan tim Gresini Racing. Pembalap legendaris asal Spanyol ini berhasil mengakhiri musim dengan cara yang luar biasa, naik podium kedua di hadapan ribuan pendukungnya di tanah kelahirannya. Lomba ini juga menandai perpisahan Marc dengan tim Gresini Racing dan motor Desmosedici GP23, yang telah menemaninya sepanjang musim penuh liku. Balapan berlangsung di bawah langit cerah Barcelona, dengan atmosfer yang dipenuhi sorak-sorai para penggemar. Marc Marquez memulai dari barisan kedua setelah mencatat waktu kualifikasi yang kompetitif. Sejak lampu start padam, Marquez langsung menunjukkan agresivitasnya, bertarung ketat melawan pembalap papan atas seperti Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Menggeber Desmosedici GP23 miliknya dengan penuh percaya diri, Marquez berhasil menyalip beberapa pembalap di awal lomba. Ketangguhan dan strategi balapnya yang cermat membuatnya mampu mempertahankan posisi di tiga besar, meskipun mendapat tekanan dari rival-rivalnya. Pada akhirnya, Marquez menyentuh garis finish di posisi kedua, hanya terpaut 1,2 detik dari sang pemenang, Francesco Bagnaia. Setelah melewati garis finish, Marquez terlihat tidak dapat menyembunyikan emosinya.
Ia melambai kepada para penggemar sambil melakukan cooldown lap, memberikan penghormatan kepada tim dan pendukungnya. Sesampainya di paddock, suasana menjadi semakin haru ketika bos tim Gresini Racing, Nadia Padovani, menyambut Marquez dengan pelukan hangat. Dalam wawancara setelah balapan, Nadia Padovani terlihat terharu saat mengungkapkan rasa bangganya kepada Marquez. Mark memberikan segalanya untuk tim ini. Kami tahu musim ini penuh tantangan, tetapi dia menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Hari ini adalah bukti dari dedikasi dan talenta yang ia miliki, ujar Nadia dengan mata berkaca-kaca. Bagi Marquez, balapan ini bukan hanya tentang meraih podium, tetapi juga menandai akhir dari perjalanan singkat namun bermakna bersama Gresini Racing. Dalam pidato perpisahannya, Marquez mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim atas dukungan mereka sepanjang musim. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Gresini Racing tahun ini. Nadia dan tim telah memberikan saya kepercayaan yang besar, dan saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap balapan. Podium ini adalah untuk mereka, untuk penggemar, dan untuk mendiang Fausto Gresini yang visinya membuat tim ini begitu spesial, ungkap Marquez. Ia juga mengakui bahwa Desmosedici GP23 memberinya tantangan sekaligus pengalaman luar biasa. Motor ini tidak mudah untuk dikendarai, tetapi saya menikmatinya. Setiap tikungan dan lurusan menjadi pelajaran berharga bagi saya, tambahnya. Podium kedua ini menjadi pencapaian besar bagi Gresini Racing di musim 2024, yang penuh dengan kompetisi ketat di kelas utama MotoGP. Keberhasilan Marquez membawa tim ke podium pada seri terakhir menjadi penutup yang manis bagi tim satelit Ducati ini. Bagi Nadia Padovani, ini adalah momen yang membanggakan. Mark membawa semangat dan pengalaman luar biasa ke dalam tim. Kami merasa terhormat bisa bekerja sama dengannya di musim ini. Hasil ini adalah bukti dari kerja keras semua orang di Gresini Racing, tuturnya. Dengan berakhirnya musim 2024, fokus kini beralih ke masa depan Marc Marquez yang dipenuhi tanda tanya. Banyak spekulasi mengenai langkah berikutnya dalam karirnya, namun, satu hal yang pasti, Marquez telah menutup musim ini dengan cara yang membanggakan, meninggalkan jejak yang tak terlupakan bersama Gresini Racing. MotoGP 2024 telah berakhir, tetapi kenangan tentang Marc Marquez dan Desmosedici GP23 akan terus dikenang sebagai salah satu cerita inspiratif dalam sejarah balap motor. Barcelona menjadi panggung perpisahan yang sempurna, penuh perjuangan, harapan, dan emosi yang mendalam. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pedro Acosta ngamuk, kecam Marc Marquez atas insiden kontak berbahaya di sprint race MotoGP Barcelona 2024. Pedro Acosta, pembalap muda berbakat dari tim Red Bull Gas-Gas KTM, meluapkan kemarahannya kepada Marc Marquez, pembalap Gresini Racing, usai insiden yang hampir membuatnya mengalami kecelakaan serius. Kejadian ini berlangsung pada putaran pertama sprint race MotoGP Barcelona 2024, tepat setelah lampu start padam. Balapan di Catalunya dimulai dengan intensitas tinggi. Para pembalap yang memperebutkan posisi terbaik di tikungan pertama tampak saling bersaing ketat. Namun, jarak yang sangat rapat antara motor-motor yang melaju kencang menyebabkan beberapa pembalap terlibat dalam situasi berbahaya. Pedro Acosta, yang memulai balapan dengan penuh harapan, menjadi korban dari chaos ini. Pada tikungan tajam di putaran pertama, motornya bersentuhan dengan Marc Marquez, yang mencoba menyalip dari sisi dalam. Kontak tersebut mengakibatkan kerusakan serius pada bagian depan motor Acosta. Fairing depan motornya terlepas, membuatnya tidak mungkin melanjutkan balapan. Tidak lama setelah kembali ke paddock, Acosta langsung mengungkapkan kekesalannya. Dalam wawancara dengan media, ia secara terang-terangan menyalahkan Marc Marquez atas insiden tersebut. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Marc mengendarai dengan cara yang terlalu agresif, terutama di putaran pertama saat kami semua masih mencari ritme. Kontak itu merusak motor saya, dan saya tidak bisa melanjutkan. Balapan saya hancur bahkan sebelum sempat dimulai, ujar Acosta dengan nada penuh emosi. Pembalap muda asal Spanyol itu juga menambahkan bahwa kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi di level MotoGP, di mana para pembalap sudah seharusnya menunjukkan pengendalian diri yang lebih baik.
Ketika dimintai tanggapan, Marc Marquez membela manuvernya dengan menyatakan bahwa itu adalah bagian dari persaingan di MotoGP. Saya tidak melihat ada yang salah dengan apa yang terjadi. Balapan ini memang intens, terutama di awal. Saya mencoba mengamankan posisi, dan itu adalah insiden balapan biasa. Saya tidak pernah berniat merugikan Pedro Acosta, kata Marquez. Namun, pernyataan Marquez tidak cukup untuk meredakan emosi Acosta dan timnya. Red Bull Gas KTM dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengajukan protes resmi kepada Race Direction terkait insiden tersebut. Insiden ini menjadi sorotan besar di paddock MotoGP Barcelona 2024. Banyak pihak yang memberikan pendapat, baik yang mendukung maupun mengkritik Marquez. Beberapa pengamat menilai bahwa gaya balap agresif Marquez seringkali membawa risiko tinggi, sementara yang lain berargumen bahwa Acosta harus belajar menghadapi tekanan di level tertinggi. Sprint Race MotoGP Barcelona 2024 yang seharusnya menjadi panggung persaingan para pembalap papan atas kini diwarnai drama baru. Keputusan Race Direction untuk menyelidiki insiden ini akan menjadi perhatian banyak pihak, terutama mengingat Acosta merupakan salah satu bintang muda yang digadang-gadang menjadi penerus generasi MotoGP berikutnya. Dengan kontroversi ini, persaingan antara Pedro Acosta dan Marc Marquez dipastikan akan semakin memanas di seri-seri mendatang. Apakah Race Direction akan memberikan sanksi kepada Marquez, atau insiden ini akan dianggap sebagai bagian dari risiko balapan? Hanya waktu yang akan menjawab. Marc Marquez cetak rekor lap time tercepat di tes privat Barcelona, buat Davide Tardozzi bangga dengan debut mengguncang di atas Desmosedici GP25. Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia balap motor setelah mencatatkan lap time tercepat dalam tes privat di sirkuit Barcelona Catalunya. Pada tes ini, Marquez mencoba prototipe terbaru Ducati, Desmosedici GP25, dan menunjukkan penampilan yang mengesankan dengan kecepatan dan konsistensi yang luar biasa. Tes privat ini dilakukan secara tertutup, namun hasilnya sudah mulai ramai dibicarakan di paddock MotoGP, terutama setelah kabar bahwa Marquez berhasil mencetak waktu tercepat dalam sesi tersebut. Performa yang ia tunjukkan di lintasan membuat tim manajer Ducati, Davide Tardozzi, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Tes privat di sirkuit Barcelona ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan Marquez dan Ducati Lenovo untuk menghadapi musim 2025. Setelah resmi meninggalkan Gresini Racing dan bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez segera mendapatkan kesempatan untuk menguji coba Desmosedici GP25 yang dirancang khusus untuk menghadapi ketatnya persaingan MotoGP 2025. Tes ini menjadi kesempatan emas bagi Marquez untuk beradaptasi lebih awal dengan Desmosedici, sambil memberikan masukan penting bagi tim Ducati untuk menyempurnakan motornya sebelum tes pramusim resmi dimulai. Desmosedici GP25 yang dijajal oleh Marquez membawa sejumlah perubahan dari versi sebelumnya, terutama pada sektor aerodinamika, distribusi bobot, dan kontrol elektronik yang disesuaikan agar lebih sesuai dengan gaya balap agresif Marquez. Kombinasi karakter motor baru ini terbukti cocok dengan Marquez, yang segera memperlihatkan performa optimalnya. Tidak hanya mampu beradaptasi dengan cepat, Marquez juga sukses mencatatkan rekor lap time tercepat di sesi tersebut, mengalahkan catatan waktu sebelumnya di Barcelona yang pernah dicetak oleh sejumlah pembalap top. Penampilan impresif Marquez dalam tes privat ini tidak luput dari perhatian Davide Tardozzi, yang terus memantau perkembangan sang pembalap baru tim Ducati Lenovo. Sebagai tim manajer, Tardozzi merasa sangat puas dengan apa yang dilihatnya di lintasan Barcelona. Melalui wawancara singkat kepada media, Tardozzi tidak dapat menyembunyikan rasa bangganya terhadap hasil tes Marquez yang luar biasa. Marc telah menunjukkan penampilan luar biasa yang membuat kami sangat bangga. Melihat adaptasi cepatnya dengan Desmosedici GP25 dan bagaimana ia memecahkan rekor waktu lap di sini menunjukkan bahwa kami telah membuat keputusan tepat dalam rekrutnya. Saya sangat menantikan apa yang akan ia capai bersama kami di musim depan, ungkap Tardozzi dengan penuh antusias. Menurut Tardozzi, tes ini tidak hanya tentang kecepatan tetapi juga tentang bagaimana Marquez bisa merasakan kontrol dan stabilitas pada Desmosedici GP25 yang baru. Dia sangat kagum dengan bagaimana Marquez mampu menemukan batas maksimal motor dalam waktu singkat.
Kecepatan adaptasi ini, diakui Tardozzi, melebihi ekspektasi Ducati dan menjadi pertanda baik bagi masa depan kerjasama mereka. Dalam sesi tes yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, Marquez berhasil memanfaatkan setiap lap untuk mengekstrak performa maksimal Desmosedici GP25. Ia tidak hanya mencetak rekor lap tercepat, tetapi juga konsisten menunjukkan waktu yang mengesankan di setiap putaran. Ini menunjukkan bahwa Marquez benar-benar nyaman dan mampu mengendalikan Desmosedici dengan presisi tinggi, bahkan ketika menjalani simulasi balapan. Rekor lap time yang dicetak Marquez ini juga menjadi indikasi bahwa Desmosedici GP25 memiliki potensi besar untuk bersaing di musim depan. Motor ini terbukti mampu mendukung Marquez dalam melibas lintasan dengan kecepatan optimal, terutama pada sektor-sektor teknis yang selama ini dikenal menjadi tantangan bagi Ducati. Marquez sendiri tampak puas dengan hasil tes ini dan menyatakan bahwa Desmosedici GP25 adalah motor yang stabil, bertenaga, dan memiliki akselerasi yang luar biasa. Kami menjalani tes yang sangat baik hari ini. Desmosedici GP25 ini memiliki keseimbangan yang sangat baik dan memberikan saya kepercayaan diri saat melibas tikungan cepat. Saya senang bisa mencetak waktu lap yang bagus, tapi ini baru awal. Kami akan terus berusaha menyempurnakan performa motor ini menjelang musim 2025, ujar Marquez usai sesi tes. Keberhasilan Marquez dalam mencetak lap tercepat di Barcelona membawa dampak positif bagi Ducati secara keseluruhan. Bagi Davide Tardozzi, ini adalah hasil yang diharapkan sejak lama dan menjadi bukti bahwa keputusan untuk merekrut Marquez adalah langkah yang sangat tepat. Tardozzi menyatakan bahwa tim Ducati Lenovo kini merasa semakin optimis menghadapi musim 2025 dengan Marquez sebagai pembalap andalan mereka. Melihat hasil ini, kami semakin yakin bahwa kombinasi antara Ducati dan Marquez akan menjadi kekuatan yang tak terbendung di musim depan. Mark bukan hanya pembalap hebat, tapi ia juga memiliki visi dan kemampuan teknis yang mampu membantu kami meningkatkan performa motor. Ini adalah sinyal yang sangat positif, dan kami siap untuk bekerja lebih keras agar Desmosedici GP25 menjadi lebih sempurna, tambah Tardozzi. Dengan tes privat ini, Ducati semakin percaya diri bahwa mereka telah menciptakan motor yang sesuai dengan kebutuhan Marquez, serta mendukung gaya balapnya yang penuh agresi. Kombinasi antara kecerdikan tim teknis Ducati dan insting balap Marquez terlihat semakin solid, dan ini membuat para penggemar semakin tidak sabar menantikan aksi mereka di MotoGP 2025. Pencapaian Marquez dalam tes privat ini juga mengirimkan pesan yang jelas kepada para pesaing di grid MotoGP. Lap tercepat yang dicetak oleh Marquez menunjukkan bahwa Desmosedici GP25 telah mencapai performa yang dapat memberikan ancaman serius di musim 2025. Rival-rival Ducati, termasuk para pembalap dari tim Honda, Yamaha, dan bahkan sesama Ducati seperti Francesco Bagnaia dari tim pabrikan, kini harus bersiap menghadapi kombinasi berbahaya antara Marquez dan Ducati. Sementara itu, tim manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyatakan bahwa meski mereka merasa puas dengan hasil tes privat ini, masih ada beberapa aspek yang akan mereka tingkatkan. Tardozzi dan tim teknis Ducati akan terus berusaha menyempurnakan Desmosedici GP25 berdasarkan masukan dari Marquez agar motor tersebut bisa mencapai performa puncaknya. Dengan pencapaian yang luar biasa dalam tes privat ini, Marc Marquez dan tim Ducati Lenovo tampaknya sudah siap menyongsong musim MotoGP 2025 dengan penuh percaya diri. Rekor lap tercepat di Barcelona menunjukkan bahwa Marquez telah beradaptasi dengan baik pada Desmosedici GP25, dan dengan dukungan dari tim teknis serta Davide Tardozzi, ia diyakini akan menjadi kekuatan besar yang patut diwaspadai oleh setiap rival di musim depan. Tardozzi menyebutkan bahwa tes ini adalah awal yang sangat baik bagi mereka dan menjadi motivasi tambahan untuk terus bekerja keras. Marc Marquez cetak waktu tercepat ketiga di kualifikasi MotoGP Barcelona 2024. Siap persembahkan podium untuk Gresini Racing. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, kembali menunjukkan performa impresifnya di atas motor Ducati Desmosedici GP23. Pada sesi kualifikasi MotoGP Barcelona 2024 yang digelar di sirkuit Catalunya, Marquez berhasil mencatatkan waktu tercepat ketiga, hanya kalah dari dua nama besar lainnya, yaitu Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Aleix Espargaro,
Aprilia Racing. Hasil ini menjadi sinyal kuat bahwa Marquez siap mempersembahkan podium bagi tim Gresini Racing dalam balapan utama. Sesi kualifikasi berlangsung sengit dengan banyak pembalap memperebutkan posisi terdepan. Francesco Bagnaia, juara dunia bertahan, tampil dominan dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 38,641 detik. Bagnaia membuktikan keunggulan Ducati GP24 yang menjadi favorit di musim ini. Namun, kejutan datang dari Aleix Espargaro yang tampil luar biasa di kandangnya. Pembalap Aprilia tersebut sukses merebut posisi kedua dengan selisih tipis 0,082 detik dari Bagnaia. Espargaro memanfaatkan penguasaan lintasan Catalunya dengan baik, mengungguli rival-rivalnya yang menggunakan motor lebih unggul secara teknis. Di posisi ketiga, Marc Marquez menjadi pembalap independen terbaik, mencatatkan waktu 1 menit 38,798 detik. Hasil ini semakin menegaskan kemampuan luar biasa Marquez dalam mengoptimalkan potensi Ducati Desmos Edici GP23 miliknya. Marquez, yang sempat menghadapi musim sulit bersama Honda sebelum pindah ke Gresini Racing, kembali membuktikan bahwa kepindahannya ke Ducati adalah keputusan yang tepat. Meski tidak mengendarai motor pabrikan terbaru, Marquez mampu bersaing dengan pengguna GP24 seperti Bagnaia dan Jorge Martin. Ini adalah hasil yang positif. Kami bekerja keras sepanjang akhir pekan, dan motor GP23 menunjukkan potensi besar di sirkuit ini. Saya merasa percaya diri untuk balapan besok dan siap memperjuangkan podium, ujar Marquez dalam konferensi pers usai kualifikasi. Hasil ini menjadi angin segar bagi Gresini Racing, yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang musim 2024. Bos tim, Nadia Padovani, tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya terhadap capaian Marquez. Marc telah membuktikan bahwa dia adalah pembalap dengan mental juara. Meski tidak menggunakan motor pabrikan, dia mampu bersaing di level tertinggi. Kami optimis podium sangat mungkin diraih besok, kata Nadia. Balapan utama MotoGP Barcelona 2024 diprediksi akan berlangsung seru. Bagnaia, sebagai pole sitter, menjadi kandidat terkuat untuk merebut kemenangan, namun tekanan dari Espargaro di depan publiknya sendiri bisa menjadi faktor penentu. Marquez, yang akan memulai balapan dari baris depan, berpeluang besar mencuri kemenangan jika mampu menjaga konsistensi dan memanfaatkan celah saat para pembalap terdepan bersaing ketat. Selain itu, perhatian juga tertuju pada Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Maverick Vinales yang masing-masing mengincar posisi podium. Dengan posisi start yang ideal dan performa yang menjanjikan, Marc Marquez siap untuk mempersembahkan hasil terbaik bagi Gresini Racing. Kami akan memberikan segalanya. Podium adalah target utama, tapi kami juga tidak akan menyerah jika ada peluang untuk menang, pungkas Marquez. Sprint race akan dilaksanakan nanti malam pukul 9, penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan aksi spektakuler Marc Marquez di Catalunya. Akankah ia mampu mengukir sejarah baru bersama Gresini Racing? Semua akan terjawab di lintasan. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.